Halo semuanya, ketemu lagi di channel Riko Lobulu Surubakti. Video kali ini kita akan sharing perihal kelebihan dan kekurangan selama kita tinggal di Citra Indah City, lebih tepatnya di klaster Bukit Tulip. Kurang lebih sekitar 1 bulan belakangan ini ya teman-teman, meskipun kita masih sering bolak-balik Citra Indah City ke Jakarta. Tapi sebelumnya harapan saya, semoga video ini bisa menjadi sumber referensi untuk kalian yang tertarik membeli rumah di Citra Indah City sebagai hunian atau untuk kalian yang akan menjadi investasi nanti ke depannya. Tapi sebelumnya kita kasih tahu terlebih dahulu kalau video ini bukan untuk menjelekkan pihak Citra Indah City dengan kekurangan yang nanti kita sebutkan ataupun yang menjadi promosi ya yang kita sebutin kelebihan dari perumahan yang ada di Citra Indah City ini, melainkan agar pihak Citra Indah City ini bisa jauh lebih baik ke depannya. Jadi kita sebut aja ya Citra Indah City ini sebagai CIC, biar lebih singkat aja teman-teman. Jadi sebelumnya ini kita udah tulis ya di laptop materi yang kita sebutin, jadi mohon maaf kalau misalnya kita sering nengok ke kiri ke kanan kamera, tapi minimal kita sudah sedikit berbagi pengalamannya ya teman-teman. Lebih enaknya kita mulai dari kelebihannya dulu atau kekurangannya dulu ya teman-teman. Oke, kita coba bahas perihal kekurangannya dulu ya teman-teman. Setelah ini kita akan bahas tentang kelebihan yang ada di CIC ini. Kekurangan yang pertama yaitu masalah jarak perumahan yang jauh dari gerbang tol ataupun stasiun kereta api. Sekedar info untuk kalian yang belum tahu, tol terdekat dari CIC yaitu Tol Jatikarya. Jarak tempuhnya ini kurang lebih kalau dilihat dari Google Maps sekitar 18 km ya teman-teman. Meskipun ada isu akan dibangun tol di sekitar CIC, tapi kita belum dapat info selanjutnya seberapa dekat dengan gerbang perumahan CIC, dan akan menjadi permasalahan berikutnya adalah tarif tolnya. Bisa dipastikan tarif tolnya ini pasti akan mahal teman-teman. Tapi ada juga feeder bus Citra Indah City yang bisa mengantarkan kita ke tempat tujuan kita. Tapi kekurangannya adalah tujuannya masih sangat sedikit teman-teman. Begitu pula dengan jam masih kurang bervariasi. Lanjut kekurangan yang kedua, security dan penerangan dari gerbang perumahan menuju beberapa klaster DCIC ini masih kurang. Kalau kita membandingkan dengan perumahan Ciputra lainnya, security aktif berpatroli di sekitar perumahan berbeda jika kita di CIC. Kita bahkan nggak pernah ngelihat security berpatroli di sekitar perumahan. Yang terjadi efeknya adalah terkadang beberapa jalan menuju klaster CIC ini dijadikan arena balapan motor, bahkan ada juga yang berpacaran di pinggir jalan teman-teman. Begitu juga dengan penerangannya nih, alangkah lebih baiknya pihak CIC lebih mengutamakan kenyamanan kita sebagai penghuni yang aktif membayar IPL setiap bulannya. Lanjut kekurangan yang ketiga, yaitu kualitas bangunan rumahnya ini. Kalau kita lihat track recordnya, Ciputra sebagai developernya ini seharusnya bisa diminimalisir. Di beberapa bangunan rumah saya ada beberapa titik kebocoran, terutama di kamar pertama yang ada di depan. Itu rembes air dari gipsun ya teman-teman. Dan yang paling parah, yang benar-benar paling parah, tembok dinding rumah kita ini bengkok teman-teman. Jadi nggak simetris ya, antara ruang depan, ruang tengah, sampai ke area kitchen sink tuh. Sebenarnya itu bagian yang paling saya sesali, cuman ya mau bagaimana lagi, kita sudah klaim garansi pun tidak ada balasannya. Nanti kita bakal bahas selanjutnya lagi ya perihal itu teman-teman. Lanjut kekurangan keempat, yaitu tempat hiburan atau mall masih belum tersedia. Kalian yang mau ke tempat hiburan atau mall, kalian harus membutuhkan effort yang lebih, karena mall terdekat dan terbesar yang ada di sekitar CIC ini yaitu di Cibubur. Transmart Studio ini berjarak kurang lebih sekitar 20 km. Lanjut kekurangan yang terakhir, yaitu masalah after sales atau sebutan mereka mungkin purna jual. Jadi beberapa kali kita mengajukan klaim garansi ketika rumah kita selesai serah terima kunci.
kita komplain di beberapa bagian yang tidak sesuai, responnya sangat lambat. Bahkan sudah mendekati hari H, selesai masa garansi kita, baru tuh mereka sibuk mengerjakan. Jadi sudah mepet. Sewaktu kita mau komplain lagi, jadinya bentrok ya. Kita mau komplain, tapi masa garansinya ini sudah habis teman-teman. Bahkan ada tetangga di depan rumah kita itu menunggu tempat sampah ya, yang notabene masalah yang sepele sebenarnya. Mereka tinggal beli, menyediakan, tapi udah hampir 3 bulan mereka mengajukan klaim itu sama sekali tidak ada teman-teman. Itu tadi kekurangan atau 5 kekurangan yang kita alami dan kita rasakan selama kita tinggal di CIC. Sekarang kita coba lanjut 5 kelebihan yang mungkin bisa jadi daya tarik buat kalian yang mulai memikirkan CIC ini jadi tempat tinggal rumah kalian. Kelebihan yang pertama, yang udah pasti ya, alamnya ini sejuk dan jauh dari hiruk-pikuk keramaian kota. Sebenarnya sesuai ya dengan julukan Citra Indah City, yaitu kota nuansa alam. Menyediakan kualitas. Kita lanjut kelebihan yang kedua yang ada di CIC ini teman-teman. Harganya yang masih sangat terjangkau. Dibandingkan dengan perumahan lain yang notabene berdekatan, memang CIC ini menawarkan harga yang sangat menarik. Kita ambil contoh, kita pernah review perumahan Harvest City Sweet Hortensia dengan luas tanah 60 meter. Harganya hampir 500 jutaan teman-teman. Sedangkan kalau kalian di CIC dengan budget yang 500 jutaan, kalian bisa tinggal, bahkan bisa punya luas tanah yang 120 meter yang hook teman-teman. Ya, walaupun secara lokasi memang Sweet Hortensia Harvest City ini lebih menguntungkan, tapi jangan lupa akses menuju Sweet Hortensia dari Harvest City ini juga sama-sama gelap teman-teman dan jalannya rusak. Jadi sebenarnya pilihannya bervariasi ya. Kalian mau pilih yang lebih dekat, kalian bisa milih Sweet Hortensia yang ada di Harvest City, atau kalian mengorbankan jarak tempuh dan jarak waktu. Bahkan ada rumah subsidi yang dijual oleh Ciputra, CIC lebih tepatnya 168 jutaan, yaitu Bukit Teratai. Dan menariknya, CIC ini menyediakan rumah start dari 200 jutaan sampai 500 jutaan. Kalian tinggal menentukan mana yang jadi pilihan kalian, atau lebih tepatnya kalian bisa milih ya, kemauan dan kemampuan kalian ada di mana teman-teman. Lalu kelebihan yang ketiga, kawasannya sudah ramai karena memang Citra Indah City ini kawasannya udah ada kurang lebih dari sekitar tahun 96 ya. Dan kurang lebih sudah sekitar 15.000 warga yang tinggal di sini. Bahkan bisa dibilang ini adalah pelopor perumahan yang pertama yang ada di daerah Cibubur mungkin ya, atau di arah Cilengsi, Jonggol. Sebenarnya perumahan ini dibangun karena Ciputra melihat ibu kota negara Indonesia akan dipindahkan di Jonggol. Maka dari itu Pak Ciputra membangunlah Citra Indah City. Walaupun pada akhirnya sampai sekarang kita pindah ke IKN ya teman-teman, yang ada di Kalimantan. Kalian yang hobinya jajan bisa jadi keunggulan di CIC ini karena banyak banget jajanan di sini. Dan serunya jajannya ini masih sangat terjangkau. Dan jajanannya ini bervariasi ya dan beraneka ragam. Tapi yang sangat disayangkan sampai detik ini belum ada mall. Bahkan saya pernah searching ya, sebenarnya Citra Indah City ini menjanjikan akan dibangun mall yang konsepnya memang kota mandiri, tapi hingga detik ini belum ada mallnya. Bahkan belum ada tenan seperti tenan yang ternama ya, seperti McD, KFC, Starbucks dan lain-lainnya. Meskipun sudah ada sih seperti kayak PHD, kopi-kopi sudah mulai banyak, cuman yang seperti kayak McD, KFC ini nggak ada teman-teman, atau belum ada ya. Kita lanjut ke kelebihan yang keempat, yaitu untuk kaum perempuan. Ini yang paling penting ya. Kalian akan dimanjakan oleh pasar modern yang bersih dan lengkap yang ada di CIC. Kalau mereka menyebutnya ini fresh market. Apalagi lokasinya ini sangat dekat dengan klaster saya tinggal. Buat kalian bisa juga loh naik angkot dari klaster kalian tinggal sampai ke fresh market ini.
Selain itu di sini juga menjual makanan ya, seperti kayak ayam bakar, es krim, soto, dan lain-lain. Dan untuk anak-anak sambil menunggu ibunya selesai belanja, kalian juga bisa main nih, seperti permainannya seperti odong-odong, mewarnai, naik mobil remote, prosotan, dan lain-lain. Untuk para bapak-bapak nggak perlu khawatir, karena Fresh Market ini parkirnya hanya Rp2.000 seharian. Asik banget kan? Dan yang paling menariknya, setiap kita parkir di ruko ini bahkan tidak ada tukang parkir ya teman-teman. Jadi kita bebas ya, mau parkir berapa lama, mau parkir kemanapun, nggak ada tukang parkir. Saya menemui tukang parkir itu ada di Alfa Midi setahu saya teman-teman. Dan kelebihan yang terakhir nih, dan yang paling penting dan yang paling vital, nah kalian harus tahu nih, kalau di CIC ini perumahannya ini bebas banjir teman-teman. Karena lokasi CIC ini terutama di tempat kita tinggal berbukit-bukit. Jadi tempat kita sangat amat aman dari banjir. Biasanya kita pernah tahu ya, emang ada beberapa titik banjir, tapi itu hanya beberapa saat aja. Karena gorong-gorongnya ini mampet, beberapa waktu kemudian airnya akan surut sendiri teman-teman. Itu tadi kelebihan dan kekurangan selama kita tinggal di CIC kurang lebih sekitar 1 tahun belakangan ini ya. Semoga video ini bisa jadi pertimbangan untuk kalian yang mulai melirik Citra Indah City ini sebagai hunian kalian, terutama untuk CIC agar meningkatkan kembali kualitasnya. Dan yang sudah menjadi baik, menjadi lebih baik lagi teman-teman. Itu harapan kita sebagai warga CIC. Sekian video kita sharing-sharing ya, tentang pengalaman kita tinggal di Citra Indah City, dari pengalaman menyenangkan dan yang kurang menyenangkan. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian boleh like, dan kalian juga boleh request perumahan mana lagi yang akan kita review nanti ke depannya ya. Dan jangan lupa subscribe serta nyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan tentang informasi perumahan murah yang ada di sekitar Jabodetabek. Terima kasih telah menonton, sampai berjumpa di video berikutnya. Ciao!